Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silbintari Indra Putri dengan NPM 22411083 dari kelas manajemen 22B. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai sistem informasi. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu konsep dari sistem informasi. Sistem informasi merupakan pengintegrasian unsur sistem dan unsur informasi. Oleh karena itu, dalam konteks tersebut, sistem informasi merupakan kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi penggunanya. Sistem informasi berfungsi menghasilkan informasi untuk memenuhi kebutuhan aktivitas organisasi. Informasi yang bernilai tinggi dihasilkan oleh suatu sistem informasi yang efektif dan efisien. Untuk itu, sistem informasi yang efektif dan efisien menghendaki intervensi manajemen secara tepat. Penerapan manajemen digunakan berbagai tingkat dan fungsi bisnis atau organisasi. Sistem informasi manajemen harus mampu memberikan informasi yang diperlukan oleh manajemen tersebut di berbagai tingkatan dan fungsi bisnis tersebut secara umum. Secara umum dapat diartikan bahwa informasi yang diterima oleh manajemen adalah informasi-informasi yang umum dipergunakan oleh manajemen sesuai dengan posisinya. Bila kebutuhan umum informasi manajemen tidak dapat ditentukan, kebutuhan informasi tersebut biasanya didasarkan kepada kebutuhan manajemen tertentu. Sehingga kalau terjadi perubahan kebutuhan manajemen, umumnya sistem manajemen tersebut sulit untuk beroperasi. Dari pokok bahasan sebelumnya yang telah saya sampaikan, dapat dikemukakan bahwa sistem adalah kumpulan dari subsistem atau bagian atau komponen apapun baik fisik ataupun non-fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan informasi. Hasil pengolahan data yang berarti dan bermanfaat. Dengan demikian, maka sistem informasi dapat didefinisikan sebagaimana dinyatakan oleh beberapa ahli seperti menurut John F. Nash tahun 1995. Sistem informasi adalah kombinasi dari manusia, fasilitas atau alat teknologi, media, prosedur, dan pengendalian yang bermaksud menata jaringan komunikasi yang penting, proses akan transaksi-transaksi tertentu dan rutin, membantu manajemen dan pemakaian intern dan ekstern, dan menyediakan dasar pengambilan keputusan yang tepat. Selanjutnya ada menurut Henry Lucas tahun 1988. Menurut Henry Lucas, sistem informasi adalah suatu kegiatan dari prosedur-prosedur yang diorganisasikan bila mana dieksekusi akan menyediakan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian dalam organisasi. Yang selanjutnya juga ada Rahmat tahun 2011. Menurut Rahmat, sistem informasi merupakan kegiatan atau aktivitas yang melibatkan serangkaian proses berisi informasi-informasi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Nah, dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa sistem informasi merupakan penggabungan antara pengetahuan manusia dan pengetahuan teknologi dengan tujuan untuk mendukung dan memperbaiki operasi sehari-hari perusahaan serta untuk memenuhi kebutuhan informasi baik untuk manajemen pengambilan keputusan maupun pemecahan masalah. Dalam hal ini, peran manajemen sangat diperlukan dalam setiap bidang kegiatan usaha dengan melibatkan satu orang atau lebih atau organisasi untuk mencapai tujuan tertentu dengan melalui kerjasama serta dengan memanfaatkan sumber-sumber lain. Yang selanjutnya yaitu alat pengolahan sistem informasi. Nah, dalam alat pengolahan sistem informasi ini ada 5. Yang pertama yaitu otak atau yang paling utama. Yang kedua itu manual, nah itu adalah alat bantuan. Yang ketiga itu mekanik, itu juga bantuan. Yang keempat elektrik, itu juga bantuan. Dan yang kelima itu elektronik. Otak itu yaitu otak manusia. Nah,
Otak manusia ini sangat berperan penting dalam mengelola rangsangan yang tertangkap oleh indranya. Mengelola rangsangan atau menginterpretasikan atau mengekspresikan akan menghasilkan suatu fakta. Berbagai aktivitas, contohnya mengendarai mobil atau motor, memainkan musik, dan sebagainya. Pada dasarnya, melakukan sesuatu berdasarkan informasi yang diterima atau dari sesuatu peristiwa dan persepsi yang muncul kognisi terhadap informasi tersebut. Otak manusia memiliki dua macam memori, yaitu memori jangka panjang dan memori jangka pendek. Yang kedua yaitu manual. Manual berawal sejak zaman primitif, manusia telah menggunakan alat bantuan manual untuk mengelola dan mengingat sesuatu. Mulai dari menulis di batu, di kayu, misalnya di pohon dan sebagainya. Sampai kemudian ditemukan pena dan kertas, abakus atau sempoa dan lain-lain. Yang ketiga, mekanik. Muncul dari kebutuhan untuk membuat sesuatu dengan lebih cepat dan rapi, contohnya mesin ketik dan penjumlahan mekanik. Yang keempat yaitu elektrik. Elektrik ini hampir sama dengan mekanik, yang berbeda adalah tenaga penggeraknya menggunakan listrik, misalnya telegraf. Yang kelima yaitu elektronik. Elektronik ini merupakan pengembangan peralatan elektrik yang kelebihan lebih efisien, efektif. Pengelolaan datanya disebut sebagai electronic data processing. Contohnya komputer sampai PC dan notebook. Yang selanjutnya ada komponen sistem informasi. Sistem informasi dapat digambarkan sebagai sistem yang terdiri dari berbagai komponen. Komponen ini dapat dianalogikan sebagai blok bangunan atau building block yang terdiri dari blok masukan atau input block, blok model atau model block, blok keluaran atau output block, blok teknologi atau teknologi block, blok basis data atau database block, dan blok kendali atau control block. Berbagai blok tersebut saling berinteraksi satu sama lain, membentuk suatu kesatuan untuk mencapai dasarnya. Komponen sistem informasi berbasis komputer. Pada dasarnya pemrosesan data dalam sistem informasi berbasis komputer terdiri dari 5 komponen, yaitu hardware, software, brainware, procedures, dan database. Hardware umumnya digunakan untuk menggambarkan mesin, alat atau device, dan peralatan atau equipment yang berkaitan dengan pengelolaan data. Hardware digunakan untuk menunjukkan fungsi penyiapan data, input data, perhitungan, penyimpanan, dan penampilan keluaran atau output. Software atau perangkat lunak merupakan sejumlah instruksi untuk mengendalikan operasi dari sistem komputer untuk pemrosesan. Digunakan untuk mengelola sumber daya komputer. Tanpa software, hardware komputer tidak dapat menjalankan tugasnya. Yang selanjutnya itu brainware. Brainware yaitu manusia. Manusia yang terlibat secara langsung dengan pengelolaan komputer. MC Lyon mengatakan bahwa suatu organisasi atau perusahaan yang menggunakan sistem informasi berbasis komputer harus menyadari perlunya membentuk unit organisasi yang terdiri dari para spesialis yang bertanggung jawab dalam menerapkan dan menjalankan sistem informasi tersebut. Jadi tanpa brainware ini sama aja tuh gak bisa jalan ya guys. Terus yang selanjutnya itu prosedur. Prosedur yaitu serangkaian peraturan yang menentukan operasi sistem komputer. Jadi prosedur ini yaitu seperti peraturan yang ada di sistem komputer. Selanjutnya yaitu komponen sistem informasi dalam konteks organisasi. Sistem informasi pada dasarnya merupakan kegiatan atau komponen dari organisasi. Oleh karena itu, komponen-komponen sistem informasi juga merupakan komponen dari organisasi. Komponen dalam suatu organisasi berupa tempat kerja atau workplace, SDM operasional, budaya organisasi, kekayaan atau aset, pengaruh,
dan pengaruh. Dengan demikian dapat diringkas dalam Nah, dari penjelasan yang setelah saya sebutkan, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi merupakan penggabungan antara pengetahuan manusia dan pengetahuan teknologi dengan tujuan untuk mendukung dan memperbaiki operasi sehari-hari perusahaan, serta untuk memenuhi kebutuhan informasi yang baik untuk mengambilan keputusan maupun pemecahan masalah. Dalam hal ini, peran manajemen sangat diperlukan dalam setiap bidang kegiatan usaha dengan melibatkan satu orang atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu dengan melalui kerjasama serta dengan memanfaatkan sumber yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.